Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aini Rawati, saya mengampu MUPEL tematik. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia. 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran. Bahasa Indonesia. 1. Siswa dapat menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam bacaan secara tepat. 2. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Menjelaskan pengertian ide pokok. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok atau pikiran utama. Cara menentukan ide pokok suatu teks. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. 4. Tentukan ide pokoknya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Tentukan kalimat utamanya. Dari paragraf ini ada satu kalimat utama. Kalimat utama berada di awal paragraf dengan font berwarna kuning, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Ayo ingat kembali teks sebelumnya. Di sini ada 3 kalimat dalam satu paragraf. Kalimat ke-1 berisi gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat 2, hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kalimat ketiga, gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Kalimat utamanya adalah kalimat 1. Kalimat penjelasnya adalah kalimat 2 dan 3. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah teks baru. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah teks baru. Teks baru dapat dibuat dengan wawasan yang kamu miliki. Cara membuat paragraf dari ide pokok. 1.
Bacalah topik dari paragraf yang akan dibuat. 2. Tentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. 3. Buatlah kalimat utama dari ide pokok tersebut. 4. Kembangkan kalimat utama tersebut menjadi beberapa kalimat penjelas. 5. Kalimat penjelas berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Yang 6. Susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Refleksi. Setelah mempelajari tentang kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas, apakah kalian sudah memahaminya? Bagaimana jika ada sebuah paragraf? Bisakah kalian menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelasnya? Penilaian. Beri tanda centang jika melaksanakan, tanda silang jika tidak melaksanakan. Ini untuk penilaian spiritual dan sosial. Untuk penilaian spiritual, saya berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran ini. Sosial, saya menjawab soal bahasa Indonesia dengan penuh percaya diri. Pengetahuan, tolong kerjakan latihan bahasa Indonesia subtema 1 halaman 26. Keterampilan, menulis sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Langkah-langkahnya adalah: 1. Pilihlah satu dari 3 ide pokok berikut. Yang pertama, jenis serangga yang dapat terbang. Kedua, ikan bergerak menggunakan sirip. 3. Katak bergerak dengan cara meloncat menggunakan kaki. Pilih salah satu dari 3 ide pokok tersebut. Kemudian yang kedua, langkah kedua, buatlah kalimat utama yang sesuai dengan ide pokok yang kamu pilih. Yang ketiga, tuliskan kalimat penjelas berdasarkan kalimat utama yang telah kamu buat. Kalimat penjelasnya ini boleh 3, boleh 4, ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah susunlah kalimat utama dan kalimat penjelas yang telah kamu buat menjadi sebuah paragraf. Nanti hasilnya difoto kemudian dikirimkan ke wali kelas. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran bahasa Indonesia telah selesai dan semoga pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.